Hello Agayers, gak sabar banget ya, bentar lagi kita sudah mau mulai ibadah online. Yuk siapkan hati yang tenang, tanggalkan masalah atau pergumulan yang sedang kita hadapi. Tentu kita juga harus selalu sukacita, karena sukacita adalah sebuah pilihan dan keputusan. Untuk teman-teman yang baru pertama kali join, welcome home guys. Di sini kita juga menyediakan komunitas rohani yang biasanya disebut sebagai CG atau Connect Group. Jadi yang mau join bisa langsung chat di nomor WA yang sudah tersedia di layar gadget Anda. Dan untuk teman-teman yang sudah menyiapkan persepuluhan yang terbaik, bisa ditransferkan ke nomor rekening yang sudah tersedia di layar gadget Anda sekarang. Yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu ada dan nyata dalam hidup kami. Walaupun kita sudah beribadah secara online selama 10 bulan terakhir, tapi hadirat-Mu dan kebaikan-Mu selalu sama dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih Engkau selalu setia dan baik. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus yang sudah siap berdoa, mari kita sama-sama katakan amin. God bless you. Ini tahun di mana Roh Kudus mau upgrade Anda punya status, fungsinya sebagai mitranya. Tuhan ingin kita bertumbuh bersama-sama. Carilah orang yang available untuk sepakat dalam perkara benar dengan diri Anda. Tuhan akan mengirim kepadamu orang-orang yang tanpa wajah, tanpa nama untuk menguatkan Anda. Jawaban kadang-kadang muncul dari tempat tak terduga. Bangun teamwork aja dengan Roh Kudus dulu, lalu bangun tim-tim dalam kehidupan kita dan dalam takut akan Tuhan. Percayalah, breakthrough, terobosan itu akan terjadi bukan dari pedangmu. Tahun ini mari kita percepat diri. Quick to listen, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, cepat untuk taat, lambat. Atau bahkan kalau bisa jangan berbuat dosa. Satu dari kamu mengalahkan 1000 musuh itu quality, tapi Tuhan tidak berhenti di situ. 2 berlaksa-laksa. Kami mencetuskan bahwa supaya yang datang di sini bukan jadi jemaat akhirnya, tapi semua jadi murid-murid yang berbuah-buah lebat. Gereja Mawar Sharon sekali mengayunkan tombaknya, berdirilah 300 gereja. Mari kita bersatu. Mari kita akselerasi. Sampai 2030 300 gereja ini benar-benar terjadi. Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions they fail not. As thou hast been, thou forever wilt be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Summer and winter and springtime.
faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Sing, great is, oh, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. And all I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Oh. 10 tahun Army of God mengukir sejarah, dimulai dari sebuah benih iman dan hati yang penuh dengan kerinduan. Memenangkan generasi untuk Tuhan, kegerakan Army of God sampai hari ini tidak terhentikan. Army of God bukanlah hanya sebuah nama. Army of God adalah setiap orang yang memberikan hidupnya untuk memberitakan Injil, menjadi sahabat, membaptis, memuridkan, dan melahirkan pemimpin yang mengadopsi hati Tuhan atas gerejanya. Apa yang sudah kita mulai dan bangun sampai hari ini adalah sebuah warisan yang akan kita berikan kepada generasi selanjutnya. Generasi yang memuliakan nama Tuhan. Lift your voice and say, great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. And all I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Great is
lahirkan. Kau memakai hidupku, Yesusku, bagai anak panah di tangan pahlawan. Demikian hidupku di tangan-Mu. Aku kan melesat di garis terdepan. Dengan kuasa-Mu hancurkan musuhku. Army of God, shout Jesus! Bagai anak panah di tangan pahlawan. Demikian hidupku di tangan-Mu. Aku kan melesat di garis terdepan. Dengan kuasa-Mu hancurkan musuhku. Bagai anak panah di tangan pahlawan. Demikian hidupku di tangan-Mu. Aku kan melesat di garis terdepan. Dengan kuasa-Mu hancurkan musuhku. Dengan kuasa-Mu hancurkan musuhku. Dengan kuasa-Mu hancurkan musuhku. Mari beri sorak-sorai yang terbaik buat Allah kita. Come on, Army of God. Mari semuanya bertepuk tangan di kepala bersama-sama, Akbar. Biarlah segala bangsa memuji Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah yang layak untuk dipuji. Go! You're the one who makes the sun shine. You're the one who put the moon in the sky. In the sky. One by one you hung the stars. Nothing can compare to your great works. To your great works. The heavens show your beauty on display, parading your splendor and the great things you've done. All the nations you have made will come and worship here before you, Lord. Before you, Lord. All the nations you have made will bring all praises to your holy name. Your holy name. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Whoa. You're the one who makes the sun shine. You're the one who put the moon in the sky. In the sky. One by one you hung the stars. Nothing can compare to your great works. To your great works. The heavens show your beauty on display, parading your splendor and the great things you've done. All the nations you have made, they come and worship here before you, Lord. Before you, Lord. All the nations you have made, we bring all praises to your holy name.
Put your hands up in the air. Hey, ho, hey, ho, hey, ho. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Jesus, you're the one. There's no one else but you. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Jesus, you're the one. There's no one else but you. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Jesus, you're the one. There's no one else but you. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Jesus, you're the one. There's no one else but you. Yeah. Mari sama-sama kita angkat sembah kita kepada Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Oh, hanya Kau satu di hatiku.
yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Mari sama-sama kita katakan, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang penuh dengan sukacita dan kebaikan-Mu. Terima kasih juga Tuhan Engkau berdiam di tengah-tengah umat-Mu. Tuhan, saat terindah saat kami duduk diam di bawah kaki Tuhan Yesus. Kami mau dengarkan apa yang Engkau mau sampaikan kepada setiap pribadi lepas pribadi. Bekerjalah Roh Kudus di tengah-tengah kami. Bekerjalah sebebas-bebasnya. Karena kami percaya firman-Mu akan mengubahkan kami. Kami tidak akan pernah sama lagi. Pembaharuan akal budi. Dan Engkau akan membawa setiap anak muda di tempat ini menjadi anak muda yang highly spiritual, highly intellectual, and highly influential.
Thank you Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang yang siap mendengarkan firman, boleh sama-sama katakan amin. Salam kasih, salam damai sejahtera buat Army of God. Kalau Anda terima shalom ini, boleh lambaikan tangan dan juga katakan shalom. Shalom. Sukacita banget hari ini di ibadah yang spesial ini. Perayaan anniversary Army of God yang ke-10. Tuhan akan sampaikan firman-Nya buat setiap dari kita. Dan juga pastinya di hari ini kita akan mengangkat ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita akan berterima kasih kepada Tuhan atas kebaikan-Nya yang sudah menuntun kita dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun pertama sampai hari ini. Firman Tuhan hari ini ada di kitab Yosua. Kita lihat sama-sama di Yosua pasal yang ke-6. Judulnya Tembok Yeriko. Judulnya Tembok Yeriko. Kita lihat ya, pasal yang ke-6 ayat yang ke-1 sampai kepada ayat yang ke-20. Dibuka Alkitabnya. Kita akan baca bagian per bagian, dan bagian yang pertama kita akan baca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Beginilah bunyi firman Tuhan, jatuhnya Yeriko. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Kita berhenti di sana dulu ya. Dan waktu bangsa Israel keluar dari Mesir menuju kepada tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada mereka, yaitu tanah Kanaan. Janji kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan hampir waktunya mereka sudah mau masuk, dan kota pertama yang mereka harus taklukkan adalah kota Yeriko. Mereka sudah ada di seberangnya dan mereka mau menyeberangi kemudian menaklukkan kota itu. Orang di kota Yeriko sudah mendengarkan kehebatan Tuhan Allah yang menyertai orang Israel. Dan ketakutanlah mereka. Mereka takut bukan sama orang Israelnya, tapi mereka takut sama Tuhan Allah yang menyertai orang Israel. Dan mereka takut, mereka tutup kotanya. Enggak ada yang keluar, enggak ada yang masuk. Itulah yang dikatakan ayat yang pertama. Mereka mendengarnya dan seluruh kota itu terjadi kengerian. Dan tidak ada yang tutup, tidak ada yang masuk. Mereka tidak mau menyerahkan diri mereka untuk dipimpin oleh Tuhan Allah. Kalau saja mereka mendengarkan kehebatan Allah Israel dan mereka mau percaya kepada Allah Israel, ya kan? Mereka tidak akan menutup negerinya. Mereka akan berbicara, memberi term bagaimana supaya kerjasama dan berdamai. Tapi dengan tindakan mereka menutup, berarti kota Yeriko ini udah siap berperang. Kota Yeriko sudah mempersiapkan seluruh penduduknya. Karena sewaktu orang menutup kotanya, dikatakan mereka sudah menyiapkan bahan pangannya, bahkan sampai berbulan-bulan mereka udah siap. Berarti ready to fight. Kita bisa lihat bagaimana orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan, mereka membangun tembok. Mereka sudah menolak Tuhan, seperti Yeriko ini. They are the ungodly people. They are the unbeliever. Walaupun mereka sudah dengar betapa dahsyatnya Tuhan Allah Israel. Mereka tetap menolak untuk kerjasama. Mereka menolak untuk percaya. Mereka tutup pintu kota gerbangnya. Dan mereka di dalam gak ada yang keluar, gak ada yang masuk. Tuhan berfirman sama Yosua. Dan Tuhan katakan, aku serahkan
akan garis bawahi stabilo di ayat yang kedua ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan. Aku serahkan dari kisah tembok Yeriko ini. Untuk anniversary Army of God yang ke-10. Ada hal yang saya mau Army of God catat baik-baik. Apakah pesan Tuhan untuk setiap anak muda di tempat ini? 10 tahun Tuhan membawa kegerakan anak muda. Revival demi revival. Pastinya sewaktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, semakin hari kita akan berjalan semakin kuat. Yang percaya katakan amin. Kita akan semakin kuat. Tapi pelajarilah dari tembok Yeriko ini. Apa yang harus kita ingat baik-baik. Tuhan katakan, ketahuilah aku serahkan. Yang pertama, kita harus semakin percaya. Catat baik-baik yang pertama. Semakin percaya. Tuhan Allah yang menjanjikan, bukan mengatakan, I will give you. Tidak mengatakan aku akan memberikan, tapi dikatakan aku telah memberikan. Telah memberikan. Sebelum mereka bertindak pun, sebelum mereka masuk ke dalam peperangan pun, sebelum mereka berusaha apapun, Tuhan sudah mengatakan, aku ketahuilah, aku serahkan, aku telah memberikan. It's a past tense. Bahkan sebelum mereka melakukan apapun, Tuhan sudah memberikan kepada mereka, bukan akan memberikan. Pertanyaannya ya, saya pikirkan, kenapa mereka perlu 7 hari? Tuhan bisa nggak lakukan dalam sehari? Bisa. Atau Tuhan bisa nggak lakukan tanpa ajak seluruh bangsa Israel untuk melakukan strategi ini? Bisa. Tuhan bisa melakukannya dalam sehari dan juga Tuhan bisa melakukannya sendiri tanpa harus melibatkan orang. Tapi Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang mengasihi umatnya dan selalu mau dekat dengan umatnya. Setiap kita yang percaya, dari awal kita percaya kepada Tuhan. Hai Army of God, jemaat, saudara-saudari. Anda yang sudah percaya dengan Tuhan. Anda yang sudah bertobat oleh karena pekerjaan Roh Kudus yang menginsafkan. Yang menyadarkan kamu dari dosa-dosamu. Berjalanlah dengan imanmu yang semakin kuat. Semakin percaya. Sewaktu Tuhan katakan aku akan menyerahkan. Maka di sana melibatkan iman bangsa Israel untuk percaya bahwa sungguh Tuhan Allah telah menyerahkan. Iman kita tidak akan teguh bukan kalau tidak teruji. Iman kita nggak akan bertumbuh dewasa kalau tidak teruji. Kalau tidak ada masalah, kita akan terus menjadi kanak-kanak rohani. Don't run from God. Don't run away from God. When you have trouble in life, jangan lari dari Tuhan waktu ada masalah. Jangan menjauh dari Tuhan sewaktu masalah menghimpit. Karena sewaktu kamu tetap percaya dan semakin percaya, kemenangan sudah dijanjikan dalam hidupmu. Kemenangan sudah menjadi bagianmu. Tuhan Allah yang baik mengatakannya dari awal-awal. Aku telah menyerahkannya. Anak muda, kalau saat ini kamu mendengarkan firman Tuhan dan Tuhan sedang menemplak hatimu. Oleh karena ada masalah kamu menjauh dari Tuhan. Oleh karena ada kesesakan yang menghimpit. Kamu memilih untuk menyalahkan dan kecewa sama Tuhan. Tuhan baik. Tuhan berbicara kepada kamu sekarang. Ayo kembali. Karena Dia Allah yang menjanjikan, Dia Allah yang setia. Dia tidak kasih persyaratan, tapi Dia katakan, I have given you. Telah kuberikan, telah kuserahkan. Kalau engkau berdiri di pihak lawan, engkau tidak bersama dengan Allah. Harapan apa yang Anda miliki? Tapi kalau engkau berdiri bersama dengan Tuhan, siapa lawanmu? Dia Tuhan yang berjanji tidak pernah berubah dulu, sekarang dan selama-lamanya. Army of God memasuki penggembalaan perayaan nama Army of God. Di tahun yang ke-10 ini saya berdoa supaya Anda semakin percaya. Karena itu paralel dengan yang pertama.
highly spiritual? How can you become a highly spiritual son and daughter of God kalau imanmu kena badai goyah? Bagaimana kamu bisa menjadi orang yang kerohaniannya kuat? Kerohaniannya tidak goyah, imannya tidak goyah. Kalau tidak diuji lewat masalah, engkau tetap percaya kepada Tuhan. Engkau tetap percaya dan tetap kuat imannya. Sejak masa mudamu, latihlah supaya imanmu tidak kondisional. Enggak hanya beriman kalau lagi diberkati aja. Enggak hanya percaya sama Tuhan kalau kemauannya dipenuhi aja. Jalannya semua mulus-mulus aja baru percaya Tuhan ada. Tapi waktu masalah datang, mana Tuhan? Katanya Tuhan ada. Janganlah tanganmu teracung kepada Tuhan. Kamu gak akan tahan berdiri menjadi lawan Tuhan. Kamu gak akan bertahan. Tapi percayalah, pautkanlah hatimu kepada Tuhan yang berjanji. Highly spiritual, semakin percaya. Kita lanjutkan ayat yang ke-6 sampai kepada 16. Tuhan berfirman kepada Yosua dan kemudian Yosua menyampaikan kepada bangsa Israel. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah, kelilingilah kota itu dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala sedang tabut perjanjian Tuhan mengikuti mereka. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala dan barisan penutup mengikut tabut itu. Sedang sangkakala terus menerus ditiup. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian. Janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu. Sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu bersoraklah. Maka kamu harus bersorak. 11. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu. Mengedarinya sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Maka berjalanlah juga ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan mereka meniup sangkakala, sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka dan barisan penutup mengikut tabut Tuhan. Sementara sangkakala terus menerus ditiup. Demikianlah pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja lalu pulang ke tempat perkemahan. Dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Tetapi pada hari yang ke-7 mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ke-7 kalinya ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Yosua menyampaikan persis kepada bangsa Israel apa yang Tuhan sampaikan kepada dirinya. Dan waktu Yosua sampaikan, garis bawahi sama-sama di ayat yang ke-6, angkatlah tabut perjanjian itu. Angkatlah tabut perjanjian. Tabut perjanjian melambangkan hadirat Tuhan. Teknik berperang yang sangat unik ya. Nggak pernah ceritanya waktu mereka berperang, mereka angkut tabut perjanjian. Biasanya kalau berperang angkat senjata. Tapi kali ini mereka angkut tabut perjanjian Tuhan. Agar Tuhan bersama dengan umatnya. Agar sewaktu mereka keliling hari pertama, keliling hari kedua, ada tabut yang diangkat. Ada imam yang membunyikan sangkakala. Pada saat mereka keliling, mereka lihat Tuhan. Bukan lihat temboknya, bukan lihat besarnya masalah, bukan lihat musuhnya. Tapi dengan tabut yang dibawa keliling tembok Yeriko setiap harinya, Tuhan mengajarkan kita supaya kita bisa melihat Tuhan, bukan melihat masalah. Supaya kita membawa hadirat Tuhan sehari-hari dalam kehidupan kita.
bukan bawa komplain, bukan bawa masalah, bukan menggerutu secara negatif. Tapi lihatlah hadirat Tuhan. Dan waktu Tuhan kasih tahu bangsa Israel strategi berperang yang unik banget gitu ya. Bukan malah angkat senjata atau bagaimana menyerang, tapi justru angkat tabut ini keliling. Apa yang mereka lakukan? Iya, mereka ikuti apa yang Tuhan perintahkan. Mereka angkat tabut itu. Karena mereka mau melihat cara Tuhan. Karena mereka mau tahu God's perspektif. Mereka mau tahu God's wisdom. Mereka mau tahu God's strategi. Yang kedua, biarlah setiap dari anak muda di tempat ini, Anda highly spiritual, semakin percaya, dan Anda juga harus semakin bergantung kepada Tuhan. Selain daripada semakin percaya kepada Tuhan, Anda juga harus semakin bergantung kepada Tuhan. Bagaimana caranya bergantung kepada Tuhan? Lihatlah perspektif Tuhan, enggak mengandalkan logikamu. Sewaktu Anda bergantung kepada Tuhan, Anda tidak lagi memakai logika, karena kalau secara akal nggak bisa dimengerti. Gimana sih perang melawan musuh dengan hanya keliling tembok doang? Kalau namanya perang, artinya langsung angkat senjata, langsung terjang masuk. Tapi ternyata strategi Tuhan berbeda. Perspektifnya Tuhan berbeda. Maukah Anda ikut caranya Tuhan? Karena firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Tapi terkutuklah orang yang mengandalkan pikirannya sendiri, kekuatannya sendiri. Kadang perspektif bukan kadang sih ya, tapi memang mostly God's wisdom tidak terselami. Perspektifnya Tuhan nggak pernah masuk di akal. Nggak bisa kita mengerti. Kalau sampai kita bisa mengerti, ya Tuhan bukan Tuhan lagi. Tapi jalan Tuhan lebih tinggi. Wisdom dan hikmat Tuhan yang begitu dalam. Cara Tuhan bukan cara kita. Tapi bergantunglah agar Tuhan bangkit dalam kuasanya. Agar Tuhan bangkit dalam kuasanya dan ujung-ujungnya juga supaya kita tahu kebesarannya. Supaya kita semakin dekat dengannya. Ikut cara Tuhan. Dunia mengajarkan berbagai macam cara untuk sukses. Dunia mengajarkan berbagai macam cara untuk survive hidup. Anda pilih. Anda mau bergantung kepada Tuhan, semakin bergantung, menjadi orang yang highly intellectual di dalam kerajaannya, atau Anda mau ikut cara dunia. Dunia mengajarkan balas kejahatan dengan kejahatan. Dunia mengajarkan balas dendam, tunjukkan kalau kamu bisa. Dunia mengajarkan supaya kita itu confident di dalam diri sendiri, jangan percaya sama orang. Percaya sama diri sendiri aja. Tapi bukankah cara Tuhan berbeda? Cara Tuhan mengatakan kalau orang tampar pipi kananmu, kasih pipi kirimu. Tuhan ajarkan jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Apakah kita mau bergantung dengan caranya Tuhan? Apakah kamu mau mengadopsi perspektifnya Tuhan? Hanya anak Tuhanlah yang menerima didikan ini. Mereka akan terus berjalan di dalam rancangannya. Hanya anak Tuhanlah yang mau dididik ini. Mereka akan menerima hikmat tanpa batas. Tuhan juga katakan perspektif Tuhan. Jangan bohong. Ya, siapa yang lagi nonton nih drama yang lagi seru tentang anak muda yang merintis bisnis. Ya, waktu mereka presentasi. Tahu judulnya? Saya nggak ngomong judulnya biar jadi kuis aja. Waktu mereka presentasi, ya, company yang pertama mengatakan keakuratan research mereka 90 berapa persen, di mana keakuratan mereka itu di bawah mereka. Wah, timnya bilang, aduh lu naikin dikit lah, lu blow up dikit aja supaya kelihatan lebih bagus. Tapi ada satu anak muda yang tetap berintegritas bilang, enggak, kita harus jujur. Kalau memang keakuratan kita 92%, ya bilang 92%, enggak usah dinaikin. Kata siapa sih
Kata siapa sih di dunia? Oh, kalau lu polos-polos ya, seperti anak gereja, lu gak bisa lah survive di dunia sana. Halo saudara, kata siapa? Kata siapa? Dan kata siapa yang dibilang, oh gak bisa, yang dari Alkitab semua ini kalau diterapkan di dunia gak bisa. Kata siapa? Disinilah sumber solusi. Mau zamannya seperti apapun, firman Tuhan mengatakan, gak ada yang baru di bawah kolong langit. Inilah jawaban solusi dari masa ke masa. Waktu bumi berlalu, satu iota pun tidak akan berlalu dari firman Tuhan. Anak muda, bagi yang kuliah dan mau lulus, apa yang kamu sudah pelajari di gereja, apa yang kamu sudah adopsi kebenaran-kebenaran yang diajarkan, tetaplah berpegang teguh. Ini saatnya kamu praktek bergantung sama Tuhan. Jangan terpancing dengan dengan sindiran dan ditertawain orang. Lu gak relevan lah lu. Gak bisa gereja ajarin kayak gini. Ada yang nanya, gimana dong kalau misalnya gue harus jual produk ini dan gue harus bilang produknya gini. Padahal sebenarnya gue tahu itu gak sesuai dengan apa yang gue bilang. Tapi kalau gue gak mau ikut, atasan gue marah dong sama gue. Tuhan selalu kasih hikmat. Tuhan punya perspektif. Saya gak bisa bahas ya case per case di kerjaan. Bagaimana orang-orang tidak punya integritas. Kita gak bisa bahas satu persatu. Tapi Tuhan selalu punya jawaban dan selalu punya hikmat. Saya kasih contoh aja pertanyaan yang tadi yang pertama ini. Saudara, bukankah Anda menjadi terang dan garam dunia? Kalau menurut kamu produk ini tidak sesuai. Tidakkah saat itulah kamu punya kesempatan jadi terang, jadi garam. Kasih review ke atasan. Jangan cuma jadi yes man. Oh takut kalau misalnya gua gak ikutin perintah atasan untuk bohong dengan produk ini. Emang lu enak gitu? Terus bohong dan terus bohong. Itu akan membunuh nuranimu. Itu membuat kamu gak tahan. Dan waktu kamu gak tahan, kamu bilang gak relevan lah yang gereja ajar. Mana bisa sih gak bohong di dalam dunia sekuler. Saudara, kalau Tuhan mengatakan integritas yang menyenangkan hati Tuhan, kamu pilih mana? Mau menyenangkan Tuhan atau menyenangkan dunia? Kamu milih mana? Tuhan yang mengangkatmu atau manusia yang mengangkatmu? Kamu pilih mana? Takut akan Tuhan atau takut akan manusia? Siapa yang bela kita sih sebenarnya? Suatu kamu jadi terang dan garam dan kamu jujur mengasih review. Dan kamu katakan sebenarnya ada ruang untuk improve lagi. Dan kamu mau menjadi solusi. Dan akhirnya di perusahaanmu produk itu jadi lebih baik. Bukankah ada kontribusi? Bukankah sungguh kamu menggarami? Bukankah kamu tetap menjaga integritasmu? Tuhan punya hikmat. Tapi sekali lagi Kak Mek gak bisa bahas case per case. Tapi saya sedih. Saya sedih kalau army of God yang beribadah di tempat ini dan sudah tahu kebenaran. Dan kemudian dapat kerjaan. Mereka meninggalkan fondasi yang sudah Tuhan letakkan dalam hidupmu selama ini. Di saat itulah teruji. Apakah firman Tuhan menjadi fondasi yang kuat atau kamu hanya seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Begitu badai datang, hebatlah kerusakannya. Disitulah teruji. Army of God Youth, dengarkan baik-baik. Sewaktu Tuhan luncurkan kamu ke dunia pekerjaan. Di saat itulah kamu menjadi pelaku firman. Kalau kamu tidak melakukan demikian, kamu sedang menipu dirimu sendiri. Kamu hanya mendengarkan firman Tuhan saja. Tapi waktu badai datang kamu katakan, gak bisa kayak begini. Gak bisa kerja kayak begini. Kamu kompromi sana sini. Kalau kamu sungguh minta hikmat dari Tuhan, maka hari bertambah hari, anak yang mau dididik, anak Tuhan yang telinganya dengar-dengaran seperti telinga seorang murid. Maka suatu kamu semakin bergantung sama Tuhan. Kamu akan menjadi anak muda yang highly intellectual. Intelektual yang bukan dengan logika. Intelektual yang tidak bergantung kepada pemikiran sendiri. Kekuatan sendiri. Tapi selalu bergantung dan ikut cara Tuhan. Pacaran juga dunia bilang, ya lu harus coba, lu harus punya pengalaman. Hey, saya katakan kepada anak muda,
seandainya di masa muda saya diajarkan kebenaran ini, I would skip, pacaran hanya untuk pengalaman. I would skip that. Tuhan janjikan Kanaan. Tuhan janjikan tanah perjanjian yang baik, yang melimpah susu madunya. Begitu juga dalam kehidupanmu, dalam pekerjaan, dalam mencari pasangan hidup. Nggak ada yang namanya coba-coba, katakan amin. Nggak ada yang namanya coba-coba. Kalau Tuhan begitu baik menjanjikan tanah kemenangan. Bukankah so silly of us? Such a fool. We make it complicated. We try to put ourselves in a experience of broken heart. Kita sendiri yang cari gara-gara untuk mencicipi yang namanya sakit hati. Mencicipi yang rasanya bersama dengan orang yang tidak takut akan Tuhan itu seperti apa. Ngapain lu cicipin neraka kalau dijanjiin surga? Ngapain lu reroute, muter ke padang gurun? Kalau lurus aja dengan mata yang tertuju kepada tujuan, jangan coba-coba pacaran, jangan ikutin cara dunia, jangan kamu terkecoh dan percaya dengan yang namanya pengalaman. Apalagi dunia bilang, lu yakin satu orang langsung merit, lu gak rugi, lu gak coba sama yang lain, lu gak bosen liatin dia sampai seumur hidupmu. Guys, cinta satu orang itu, kalau cinta itu murni dan takut akan Tuhan ya, lu tuh berharap seandainya gue kenal dia 1000 tahun yang lalu. Itu yang saya rasakan, cinta saya kepada suami saya. Seandainya saya kenal dia 1000 tahun yang lalu, saya hitung hari, aduh kita bertambah tua ya, kita bertambah tua. I wanna be with you forever. Gak ada yang namanya bosan. Hai anak muda, kalian deg-degan kan? Dan you are kind of like blur and you have that question about boring. Am I right? Saya juga waktu teenager sering sih terbesit di pikiran, nggak bosan apa gitu. Ngaku lo ya. Nah bagi yang punya pemikiran kayak gitu, nggak bosan. Atau ada yang suka kaget sama yang namanya komitmen. You're not ready for commitment. Oh I'm not that type. Nothing serious, nothing serious. Let me tell you. Hubungan di dalam kekudusan, it's God's idea. It's beautiful. It's so happy. Happy is not the right word. It's amazing. Nggak bosan. Satu orang untuk terus bertumbuh. Satu orang, you spend with the right person, jangan ikuti cara dunia. You spend with the right person, keep waiting upon the Lord. Tuhan sediakan orang yang terbaik. Jangan buru-buru, hai teenager, Army of God teen. Ngelihat sana sini orang udah punya pacar. And you keep bugging your parents and you ask, when? Kapan gue boleh pacaran? Kapan ma? Kapan? Apalagi kalau misalnya satu sekolah. Ya nggak seheboh juga, nggak seheboh itu juga sih. Satu kelas deh, satu kelas itu udah gangguin, udah jodohin, udah pacok-pacokin gitu ya. Ini sama ini. Kadang ya sebenarnya feeling lu itu nggak muncul sih dari diri sendiri. Tapi karena digangguin aja suka baper. Yang awalnya nggak suka jadi kayak, there's like some electricity going on. Well, I'm not saying it's not normal. Let me tell you, it's normal, it's okay gitu ya. It's okay. Tapi, wait upon the Lord. Jangan ikuti perasaanmu, wait upon the Lord. Tuhan katakan satu, dan Tuhan katakan tulang rusukmu, kamu akan dipersatukan kepada the right one. One, okay? Gak ada try and error, gak ada try yang, it doesn't work out, divorce. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan. Dan Tuhan sudah tetapkan the right one. Wait upon the Lord. Caranya Tuhan. Dan dengan the right one, kamu akan bertumbuh beautifully. Cowok dan cewek juga akan semakin fokus mengerjakan karirnya. Akan tenang mengejar visinya. Akan sama-sama punya achievement, sama-sama merayakan, sama-sama dewasa, sama-sama melepaskan kebiasaan buruk. Nggak berantem melulu,
Tapi di dalam Tuhan ya orang yang sudah percaya dalam Tuhan pun ada konflik ya. Tapi menyelesaikan konflik dengan ada common ground. Common groundnya apa? Firman Tuhan. Tapi coba kalau nggak pakai iman, nggak pakai firman Tuhan, common groundnya mana? Kalau udah berantem, ya semua orang maksa gue yang benar, lu yang salah. Common ground firman Tuhanlah yang membuat orang bisa karakternya bertumbuh semakin lama, semakin baik, semakin indah. Wait upon the Lord. Jangan buru-buru. Jangan lihat orang lain udah pacaran, oh ya gue juga harus. Jangan baperan. Pria dan wanita, bertumbuhlah takut akan Tuhan, bergantung sama Tuhan. Don't say I'm good for nothing. Jangan lihat qualification kamu. Jangan lihat latar belakang kamu. Jangan lihat kalau memang punya latar belakang keluarga yang gak bisa kamu banggakan sekarang ini. Orang tua belum menjadi teladan. Jangan kamu katakan, masa bisa sih aku ketemu keluarga yang baik-baik? Masa bisa sih aku ketemu cowok yang baik? Masa bisa sih aku ketemu cewek yang baik? Keluarganya pasti gak bisa nerima keluargaku. Keluarganya pasti gak mau sama cewek sama cowok yang broken home. Jangan keluarkan kata-kata yang negatif. Kamu tidak punya hak untuk menghakimi hidupmu. Karena satu-satunya hakim adalah Tuhan Allah yang bertahta. Dan Tuhan Allah yang bertahta itu mengasihimu. Kalau Dia mengasihimu, apa hakmu mengatakan I am good for nothing? Apa hakmu untuk melabel dirimu? Apa hakmu untuk membawa masa lalu atau latar belakang? Apa hakmu menentukan masa depanmu? Tuhan yang menentukan masa depan. Tuhan yang mengatakan masa depan yang penuh harapan. Tidak mencelakakan. Bergantunglah kepada Tuhan. Percayalah kepadanya. Dan lihatlah wisdom, perspektif, strateginya. Strategi untuk angkat tabut perjanjian mengelilingi tembok Yeriko bukan strategi yang wajar. Bukan. Tapi itu caranya Tuhan. Lakukan aja. Lakukan aja, bergantung aja sama Tuhan. Kita lihat Yeremia 17 ayat yang kelima. Yeremia 17 ayat yang kelima. Kita baca sama-sama ya. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. That's such a strong word. Terkutuklah. Tuhan tidak berkenan kepada orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Mengandalkan manusia, mencari pembuktian dari manusia. Karena orang yang demikian hatinya pasti jauh dari Tuhan. Hatinya pasti jauh dari Tuhan. Tapi orang yang bergantung sama Tuhan, hatinya tidak akan menjauh dari Tuhan. Apalagi saya mau ingatkan Army of God. Kita berjalan satu dekade ke depannya lagi. Jangan lupa DNA Army of God adalah penyembahan dan doa. Penyembahan dan doa adalah cara yang terbaik untuk hati kita tidak jauh dari Tuhan. Penyembahan dan doa adalah cara yang terbaik untuk kita bisa menemukan diri kita sanggup bergantung sama Tuhan. Penyembahan dan doa adalah cara yang terbaik untuk detoks kerohanian, supaya Tuhan lihat tidak ada yang tersembunyi. Suatu kita menyembah Tuhan, suatu kita bercermin. We become what we worship. If you worship God, engkau sedang bercermin dengan Tuhan pencipta alam semesta dan tidak ada yang tersembunyi. Pada saat itu karaktermu, sifat-sifatmu, imanmu yang goyah di saat itulah dipulihkan. Army of God, gereja ini bukan gereja yang hanya melihat jumlah jemaatnya, pertumbuhannya. Tapi gereja ini merindukan, Army of God merindukan. Sampai kapanpun kita anniversary, sampai kapanpun kita merayakan kesetiaan Tuhan menyertai. Saya berdoa tetap ditemukan anak muda yang suka berdiam diri. Menyembah Tuhan menjadi lifestyle-nya. Anak muda yang suka berdoa. Anak muda yang menemukan dirinya helpless in the presence of God. Helpless in the presence of God. Don't try to oversmart God. Kita itu nothing.
Kita tuh cuman debu. Anytime. Selalulah punya hati yang mengatakan kepada Tuhan, break my heart for what breaks yours Tuhan. Tuhan Engkau welcome, ini agendaku, ini rencanaku, ini yang aku mau lakukan. Tapi terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan kalau Tuhan mau obrak-abrik silakan Tuhan. DNA-nya Army of God, mari berdoa juga. Supaya teman-teman di CG, supaya setiap orang-orang yang ada di tempat ini berjemaat bersama-sama. Sampai di setiap pulau-pulau, di Indonesia, di Southeast Asia. Kita punya spirit yang sama. Spirit penyembahan dan doa. Yang terus membawa anak muda dekat sama Tuhan. Yang terus membawa anak muda bergantung sama Tuhan. Dan kita lihat waktu bangsa Israel mengangkat tabut perjanjian, apa yang Yosua katakan? Yosua katakan, jangan ada yang bersuara. Wow, mereka kelilingin 1 hari, 2 hari, janganlah bersorak. Di ayat yang ke-10, janganlah perdengarkan suaramu, sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu, sampai pada hari aku mengatakan kepadamu bersoraklah. Diam. Diamlah di hadirat Tuhan. Artinya waktu mereka kelilingin tembok itu, no laughing, no chit-chatting, no snacking, alright? Mereka benar-benar ya sama tabutnya Tuhan dan imam membunyikan sangkakala. Mereka kelilingi itu. Saudara coba taruh posisi kalian. Kalau ada bersama dengan orang Israel itu, posisi kalian tuh gimana ya? Keliling 1 hari terus kembali ke kemah. Anything happen to the wall? Nothing. The second day, lu keliling lagi, gak boleh bersuara loh, diem. Saya wonder sih, mereka kelilingnya itu berapa jauh ya dari tembok itu ya. Waktu keliling itu gimana ya rasanya ya, takut gak ya? Saya posisikan diri saya, ya takut sih. Karena orang yang ada di balik tembok itu, orang di kota itu, udah siap berperang. Jangan-jangan mereka ada di atas tembok dan mereka panah loh. Nah terus gimana? Iya kan, mereka lemparkan minyak atau mereka lemparkan bola api, mereka lemparkan panah. Deg-degan gak keliling kota itu? Ya deg-degan. Tapi mereka tetap 1 hari pulang, 2 hari pulang. Mereka gak boleh ngomong, mereka harus diem. Waktu pulang di perkemahan. Kira-kira mereka ngobrol gak ya satu dengan yang lain? Weh, ini baru 2 hari ya. Berarti masih ada 5 hari ya. Tadi lu capek gak? Besok lagi ya. Mereka pasti ada ngomong-ngomong. Gimana orang bisa bergantung sama Tuhan kalau situasi uncertain. Kalau di masa penantian nothing happen. Kalau kamu sudah doa dan puasa, jawaban doa belum kunjung datang. Gimana caranya bergantung sama Tuhan? When doubt kicks in, gimana caranya? Caranya berdiamlah. If nothing good come out from your mouth, you better don't speak. Diamlah. Cara yang terbaik sembah Tuhan waktu sangkakala dibunyikan. It's a declaration of faith that with God, with worship, victory is with us. Mereka sedang deklarasi dan di alam roh bersama dengan tabut yang mereka tenteng dan sangkakala yang mereka bunyikan. Pada saat itu di alam roh mereka diam-diam sedang mendeklarasikan kemenangan. Diam-diam mereka sedang bertumbuh imannya semakin kuat. Diam-diam mereka menjadi orang yang highly spiritual. Diam-diam mereka menjadi orang yang highly intellectual. Dapat hikmat yang tidak pernah mereka sangka-sangka. Hai God minister. Sebelum kamu menang di area kehidupanmu, kamu perlu menang di alam roh dulu. Kamu perlu deklarasikan kebesaran Tuhan di dalam penyembahanmu. Kamu perlu mengangkat doa-doamu. Kamu perlu datang mendekat kepada Tuhan.
Declare in your spirit. Deklarasikan di dalam rohmu. Katakanlah, aku bekerja bukan hanya untuk survive. Katakanlah, aku adalah garam, aku adalah terang. Katakanlah, keluargaku akan diselamatkan. Katakanlah, ada kesembuhan, ada mujizat terjadi. Katakanlah di dalam doamu ada kelepasan. Katakanlah bahwa angkatan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakanlah, Army of God, di tahun yang ke-10 kami menanti-nantikan sesuatu yang besar. Menyembah Tuhanlah di rumah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sewaktu praise and worship dinaikkan, sewaktu secara korporat berdoa, marilah kita datang menghampiri Tuhan. Kita angkat ucapan syukur kita. Marilah kita naikkan doa kita. Percayalah, akan ada gelombang revival yang lebih besar lagi di tahun yang mendatang. 10 tahun dari tahun 2000, kebangunan rohani yang pertama, anak muda gereja Mawar Sharon, pemasa dan remasa lahir. Kemudian tahun 2010, nama Army of God lahir. Dan here we are by the grace of God, 2020, 10 tahun nama Army of God. Percayalah, bukan cuma sebuah nama, tapi sungguh army ini kita dedikasikan sama-sama di dalam doa, di dalam penyembahan. Mari kita deklarasikan ada kemenangan terhadap angkatan ini. Ada kemenangan terhadap generasi ini. Bukan cuma tagline, tapi sungguh setiap dari kita dipanggil to win the generation. Army of God, winning generation. Kita akan terus lakukan, kita akan terus mencari di bawah kolong langit di mana ada anak muda yang belum percaya Tuhan. Mari kita berdoa, kita sembah Tuhan agar temboknya runtuh dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita cari strateginya Tuhan. Saya nggak tahu apa strateginya. Saya nggak mau main program penjangkauan acara ini acara itu. Enggak. Tapi cara yang terbaik suatu kita bergantung dengan strateginya Tuhan, perspektifnya Tuhan. Itu cuma bisa didapat dan di-download dari penyembahan. Itu cuma bisa didapat dari helpless. You pray to God. You pray to God. I pray in the name of Jesus. Beban ini bukan cuman hanya full timer dan pemimpin-pemimpin saja. Tapi biarlah beban ini, urapan ini turun sampai kepada setiap jemaat. Bersatu hati berdoa di hadapan Tuhan. Lord, we want to win this generation. Give us strategy. Tell us cara Tuhan melihat, tunjukkan Tuhan. Berikanlah visi, berikanlah penglihatan, berikanlah kami mimpi. Agar kami tahu Tuhan, time is ticking, time is ticking. Kenapa Tuhan menyampaikan firman tembok Yeriko di anniversary yang ke-10 ini? Kota Yeriko adalah kota yang kuat. Kota Yeriko adalah salah satu kota di Kanaan yang termasuk city yang persiapannya dan orang-orangnya kuat-kuat. Isn't that amazing? Tuhan berikan kota itu pertama untuk dikalahkan. Waktu bangsa Israel mau masuk ke tanah Kanaan. Tidak ada tembok yang terlalu kuat untuk dihancurkan. Mari kita sepakat. Tidak ada anak muda yang terlalu susah untuk dijangkau. Jangan bilang anak muda sekarang beda sama dulu. Jangan bilang, oh sekarang strateginya gak bisa lagi gini-gini. Stop, stop, diam, diam. Gak ada yang terlalu susah bagi Tuhan. Tenteng tabut perjanjian, jangan lihat temboknya. Kalau buat bangsa Israel lihat temboknya, ya hampir mustahil lah. Yeriko itu salah satu kota yang kuat di Kanaan. Kok itu yang pertama sih yang mau ditaklukkan? Mereka seharusnya gak punya confidence, but they put confidence in the Lord. Nothing is impossible. Masuk ke tahun yang ke-11, lihatlah bahwa anak-anak muda temboknya mau seperti apapun. Mau mereka punya logika seperti apapun. Mau mereka percaya kepada knowledge seperti apapun. Mau mereka mengandalkan dirinya dan keahliannya seperti apapun. Army of God, Anda diutus untuk mengelilingi tembok itu dengan doa dan penyembahanmu. Maka lihatlah tembok itu semuanya akan runtuh. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Saya sangat antusias menjalani tahun ke depan. Memasuki dekade yang kedua lagi. Di tahun anniversary yang ke-10 ini, bukan saja anak muda terbaik akan masuk di dalam pekerjaan dan visi Tuhan, tapi juga setiap jemaat akan melihat
generasi ini, di kampus-kampus, di sekolah-sekolah, gak ada lagi alasan, gak ada tembok yang terlalu kuat. Tapi kemanapun engkau menginjakkan kakimu, Tuhan akan memberikan kemenangan, Tuhan akan berikan tuaian. Itulah strateginya Tuhan, dengan diam menyembah Tuhan, dengan diam berlutut berdoa. Menang dulu di alam rohani, declare in your spirit. Jangan sampai lengah, jangan sampai berkurang, jangan sampai mundur ya worshipnya, jangan sampai rutinitas ya doanya. This is the time for you to revive your worship life. This is the time for you to revive your prayer life. Together we can do this. Amen. Dan kita lanjutkan bagian yang terakhir. Bagian yang terakhir, ayat yang ke-17 sampai 20. Waktu mereka bersorak sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepada mereka ya. Dan ayat yang ke-17. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab perempuan sundal itu akan tetap hidup. Ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia di dalam rumah itu. Karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Tetapi kamu ini jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan. Supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Setelah mengkhususkannya dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Lalu bersoraklah bangsa itu. Sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota. Masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. It was clear that God gave them the victory. But the Israel, bangsa Israel, had to take by obedience, right? Kalau Tuhan sudah kasih kemenangan dan Tuhan sudah runtuhkan tembok itu. Kalau mereka nggak mau maju ke depan, mereka nggak mau taat. Mereka ketakutan lihat orang Kanaan. Kemenangan bisa nggak diraih? Nggak bisa. Nggak bisa. Walaupun Tuhan sudah janjikan kemenangan. Walaupun kamu sudah mendengarkan. Kamu harus kuat dalam iman, highly spiritual. Kamu menjadi orang yang highly intellectual. Kamu nggak mau melangkah, nggak akan terjadi apa-apa. Yang terakhir, selain engkau semakin percaya kepada Tuhan, semakin bergantung kepada Tuhan. Yang terakhir, semakin taat kepada Tuhan. It takes obedience to reach victory. Semakin taat kepada Tuhan, orang-orang Israel berlari. Mereka injak puing-puingnya, mereka masuk. Tapi Tuhan berpesan, ya, janganlah kamu ambil apapun. Dan emas perak yang berharga itu adalah bagian Tuhan. Karena ini adalah kota pertama yang mereka rebut dari tanah Kanaan. Ya, ini adalah persembahan buah sulung mereka kepada Tuhan. Dan Tuhan juga katakan kepada bangsa Israel, jauh-jauh, jangan mengambil wanita Kanaan menjadi istrimu. Artinya apa? Sewaktu kita sudah mencapai kemenangan, jangan lupa untuk terus taat sama Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi teruslah engkau memperbaharui akal budimu. Supaya engkau tahu apa yang berkenan kepada Allah, supaya engkau tahu apa yang sempurna. Tetaplah taat, jangan ikut cara orang fasik, jangan kompromi. Supaya kamu menjadi orang yang highly influential. Supaya sungguh kamu dipilih. Nilai kamu enggak campur-campur. Kamu enggak ngelihat gimana ya diterima dunia ini. Ya udah gua campur-campur lah. Supaya lebih happening. Oh gua campur lah supaya lebih diterima sama manusia. Semakin taat. Kalau cara Tuhan seperti ini, ya seperti ini. Jangan takut ditolak sama manusia. Takutlah ditolak sama Tuhan. Takutlah seperti Raja Daud mengatakan, jangan ambil rohmu daripadaku. Taat. Taat.
Bangsa Israel dikatakan jangan kamu ambil, semuanya harus kamu musnahkan. Pesan Tuhan kepada setiap dari kita. Sewaktu Tuhan kasih kemenangan, kasih victory di dalam hidupmu. Jangan kacang lupa pada kulitnya ya. Kamu ada hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Kalau kamu dapat favor di dalam pekerjaan, kalau kamu dipercayai di sekolahmu, kalau kamu mulai dapat kepercayaan sama guru-guru, kamu disukai sama teman-teman, tetap taat. Janganlah akhirnya kamu lebih kamu lebih takut sama manusia dibandingkan kamu lebih takut sama Tuhan. Selalu takutlah akan Tuhan, jangan langgar perintahnya. Jangan kamu modifikasi firman Tuhan dengan adopsi nilai-nilai dari dunia ini. Jangan kamu berubah menjadi sama seperti dunia, tapi tetaplah taat. Dan saya juga percaya di anniversary yang ke-10 akan lahir anak muda, satu gelombang anak muda yang akan memperkenalkan nilai-nilai kerajaan surga, menjadi orang-orang highly influential, menjadi orang-orang yang confident-nya ada pada Tuhan. Bukan confident-nya ada pada penampilannya, bukan confident-nya ada dari pengakuan manusia, penerimaan manusia. Tapi mereka taat, they wait upon the Lord. Mereka mengadopsi strategi Tuhan, mereka hidup di dalam penyembahan dan doa sebagai lifestyle-nya, iman mereka kuat. Tuhan akan memperluas kemahmu. Percayalah, tanah Kanaanmu sudah dekat saudara. Kalau Tuhan mengatakan winning the generation is big. Hidupmu pun aman di tangan Tuhan. Tuhan akan take care. Tuhan akan take care studimu. Tuhan akan take care kasihmu, doamu yang kau naikkan untuk keluargamu. Tuhan akan take care keluar masukmu. Tuhan akan cukupkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sedangkan Rahab yang bukan orang Israel, tapi dia percaya kepada Tuhan Allah. Karena waktu pengintai masuk ke kota Yeriko, dia berbicara sama orang Israel yang jadi pengintai itu ya. Dia katakan, aku telah dengar tentang Tuhan Allahmu. Dia percaya kepada Tuhan Allah. Sewaktu kengerian menghampiri kota Yeriko, Tuhan tidak lupa sama Rahab yang bekerja sama dan menjadi partnernya Tuhan. Rahab tidak menyerahkan orang Israel kepada orang Yeriko waktu mereka mengintai. Dia menyembunyikan mereka di atas rumahnya. Dan Tuhan tidak lupa siapa yang bekerja sama dengan Tuhan. Siapa yang imannya terpaut kepada Tuhan. Siapa yang bergantung kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan akan take care. Tuhan luputkan Rahab. Bukan cuman Rahab. Tapi Tuhan katakan, setiap orang yang tinggal bersama dengan dia di rumahnya, seisi keluarganya. Yang percaya Tuhan Allah adalah setia. Dia menjaga keluar masukmu, bahkan seisi keluargamu. Katakan amin. Saya minta praise and worship bisa naik ke atas. Kita hampiri Tuhan. Dan saya rasa di perayaan tahun yang ke-10 ini, tidak ada cara yang lebih pantas untuk kita menghampiri Tuhan. Nggak ada agenda untuk pribadi dulu. Nggak menghampiri dengan masalah pribadi dulu. Tapi saya ingin ajak semuanya, kita angkat ucapan syukur penyertaan Tuhan sepanjang tahun terhadap Army of God. Saya ingin ajak setiap orang bersorak-sorai, deklarasi kemenangan atas kebaikan Tuhan dan janji-janji tuaian yang Tuhan akan berikan kepada generasi ini, kepada angkatan ini. Hari-hari ke depan, revival gelombang yang lebih besar akan terjadi lagi. Tapi yang pertama-tama kita lakukan adalah menghampiri Tuhan. Dengan penyembahan kita, dengan sorak-sorai kita, dengan doa yang kita naikkan. Are you ready? Are you ready? Saya akan mengajak setiap orang dengan tangannya terangkat. Dengan wajahnya terangkat. Dengan hati yang melimpah dengan ucapan syukur. Dengan hati yang berterima kasih kepada Tuhan, penyertaan Tuhan. Thank you for Army of God. Untuk aku ada hari ini, mari angkat berseru, berterima kasih. Horanda ya sheke bakara. We thank you Lord Jesus, haleluya. Mengucap syukur, haleluya. Haleluya. Engkau Allah
yang dahsyat, Engkau Allah yang baik. It's because of your grace, Army of God ada hari ini. It's because of your grace. Rumah ini menjadi rumah bagi anak muda. Rumah ini menjadi rumah penggembalaan bagi teen, bagi youth. Aku mengucap syukur kepada kemurahan kesetiaan-Mu Tuhan. Horadaya syakara na 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 na. Hiranaya waramo, angkat ucapan syukur-Mu. Angkat ucapan syukur-Mu. Hirandaya waramo. Horandaya waramo. Syakara da 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 da. Tuhan, Engkau selalu menopang kami. Tuhan, tangan-Mu, hadirat-Mu selalu ada bersama dengan kami. Tuhan berdiam di tengah umat-Nya. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur. We give you thanks, Lord. Terus, terus. Saya mau dengan grateful heart Anda bersorak-sorai. Haleluya, haleluya. Berterima kasih kepada Tuhan. Kalau Anda ditemukan di komunitas ini, berterima kasih kepada Tuhan. Kalau Anda bertumbuh, tertanam di CG, di Army of God, berterima kasih. Tuhan kirimkan teman-teman, sahabat-sahabat, kakak-kakak rohani yang selalu membimbing bersama denganmu. Oh randaya syakarandaya waramo. We thank you Lord. Ucapkan syukur. Ucapkan syukur. Hiranaya waramo. DNA penyembahan dan doa ini semakin lama semakin kuat, semakin lama semakin kuat dalam nama Tuhan Yesus. Karuniakan kepada kami, karuniakan kepada kami. Horadaya warabora bara 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 bara. Horandaya syakarana na na na. Oleh karena kebaikan Tuhan, maukah Anda standing tall for this generation? Berdiri untuk generasimu, berdiri untuk angkatanmu. Deklarasi kepada Tuhan bahwa tidak ada tembok yang terlalu kuat untuk Tuhan runtuhkan. Tembok orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Tembok orang-orang yang menolak Tuhan. Rindukan terjadi pertobatan yang besar di tahun-tahun yang mendatang. Rindukan penuaian jiwa-jiwa yang lebih besar. Revival yang lebih besar dengan adanya perubahan hidup. Oh Tuhan, kami melihat lautan manusia yang berisi dengan anak-anak muda. Kami rindu sewaktu salib Tuhan ditegakkan. Maka berbondong-bondong orang akan datang. Berbondong-bondong orang akan datang. Siapkan hatimu. Siapkan hatimu. Oh radaya syakara na 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 na. Set us apart, Lord, to stand for this generation. Oh, oh. We stand for this generation. Standing tall for this generation. Amen. We reach out and claim your place. We won't rest, we won't fade away till you reign forevermore. This is our generation, chosen, young and gracious. This is our Almighty God, wonderful,
strong and Jesus, We call upon Jesus, your name. we live to see your revival. Pengorbanan Yesus bagi generasi ini. To the sky, revival, fire in the Most High, revive us now. Revive us now. Like there is no tomorrow, we're standing tall for this generation. Standing tall for this generation. Pakai kami. We reach out and claim your place. We won't rest. Yes, we won't fade away till you reign forevermore. This is our generation, chosen, young, precious. Chosen, young, and It's the army of God. It's the army of this God. is our Almighty. Tuhan beserta dengan kami. Wonderful, strong and excellent. Oh, Serukan namanya. Jesus, Jesus, we live Seberapa besar Engkau inginkan kebangunan rohani? Seberapa besar Engkau inginkan generasimu diselamatkan? Seberapa besar revival, fire in the Most High. Jesus, Jesus, we live to see your revival. To the sky, revival, fire in the Most High, revive us now. Ora daya syaka bakara daya wara bara bara bara. Iba ba 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 ba. Berdirilah bagi generasi ini anak muda. Berdirilah bagi angkatanmu. Berdirilah bagi sahabatmu. Berdirilah bagi jiwa-jiwa yang terhilang. Berdirilah bagi orang yang belum kenal Tuhan. Rindukan pertobatan. Rindukan perubahan hidup. Rindukan hidup yang ditransformasikan. Rindukan kesembuhan. Rindukan kelepasan. Horadaya syaka bakara daya warabo. Hiranaya warabo. Oh ya baba 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 baba. Horadaya warabo raba raba raba. Horadaya warabo. Horadaya warabo raba raba raba. Horadaya warabo. Horadaya warabo raba raba raba. Horadaya warabo raba raba raba. Horadaya warabo raba raba. God change your mourning into dancing. God change your sorrow into joy. Depart from us the spirit of depression in the name of Jesus, and you replace it with the joy of the Lord. It's our strength in the name of Jesus. In the name of Jesus. Roh bunuh diri, tinggalkan anak muda dalam nama Tuhan Yesus. Keluar dalam nama Tuhan Yesus. Gantikan dengan pengharapan yang baru di dalam Kristus. Hai, dosa-dosa yang najis, keterikatan, pornografi, tinggalkan anak muda dalam nama Tuhan Yesus. Gantikan dengan spirit yang takut akan Tuhan. Spirit yang takut akan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Hidup dalam kekudusan. Hidup dalam kekudusan. Karena Tuhan Allah ada kudus. Tuhan Allah adalah kudus. We will die
we will die leaving a revival behind, even a bigger revival in the name of Jesus. I believe that. I believe that. Don't you believe that? Hallelujah. Tuhan buat janji kemenangan. Saudara, don't you have wish for your beloved church? Tidakkah Anda punya doa-doa dan wish, harapan untuk gereja yang Anda kasihi, gereja anak muda Army of God? Kalau Anda lihat di kolom komen, saya kasih waktu, saya akan countdown ya, dari 10 sampai selesai. 10:09 sampai 1. Ini saatnya kalian siap-siap nih ya. Siap-siap dulu bagi yang tadi habis dilawat sama Tuhan. Ini saatnya kalian tuliskan janji Tuhan sewaktu doa tadi. Kalian tuliskan wish kebaikan Tuhan buat Army of God. Ya udah siap? Di laptop, di gadgetnya kalian ketik di kolom komen. Nanti di screen akan ada bar. Jadi kalau komennya sudah diisi oleh segenap anak muda, maka bar itu akan terisi sampai top, reaching the top point. Ya, reaching the top point, kita akan lihat wish ini bukan cuma sekedar wish, tapi ini adalah doa yang kita naikkan
Dan kita percaya surga menampung setiap wish yang Anda tulis. Are you ready? I'm gonna count, I'm excited. Alright, let's start. Are you ready? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bukankah Tuhan baik? Yes, bukankah Tuhan baik? Di masa terbaik kalian, di masa muda kalian, pemakaian Tuhan tidak akan pernah berhenti, tapi semakin hari akan semakin dahsyat. Angkatlah kedua tanganmu. Oh, thank you. Thank you Tuhan. Thank you. Your presence is so sweet, oh Lord Jesus. Biarlah hadirat Tuhan selalu ada bersama dengan anak muda Army of God kemanapun mereka pergi. Dan aku berdoa di dalam penyembahan dan doa mereka, mereka selalu encounter you Lord Jesus. Mereka selalu mengalami perjumpaan dan mereka seperti pohon yang tertanam di tepi aliran sungai, yang selalu berbuah pada musimnya, yang tidak pernah layu daunnya. Dan apapun yang mereka berbuat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Allah sumber damai sejahtera, sukacita dan kasih menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Happy anniversary. Army of God, are you ready to stand for this city? One, two, three, go! The time your people arise to be an army to show your glory. There is no one who can stop us now. We'll take this city for your glory. Show your greatness and your power. Give us the victory. We are the army of God. Army of God, whoa, whoa, burning, burning the fire of God, yeah. I see, whoa, 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 see, yeah, yeah, whoa, oh, 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 oh. Now is the time your people arise to be an army to show your glory. There is no one who can stop us now. We'll take this city for your glory. Show your greatness and your power. Give us the victory. 1, 2, 3, go! We are the army of God. Burning, burning the fire of God, yeah. We are the army of God. Burning, burning the fire of God, yeah. I see, whoa,
greatness and your power. Give us the victory. Are you ready, army of God? In 1, 2, 1, 2, 3, go! We are the army of God. Burning, burning the fire of God. Yeah. Hey. We are the army of God. Whoa, whoa. Burning, burning the fire of God. Yeah. I see, whoa, oh, Whoa, see, yeah, yeah. whoa, oh, oh. I'm an army of God. Para, para, para. Berikan tepuk tangan balik, Happy anniversary, army of God, and see you soon. Album kita namanya Happy. Memang sengaja dikasih nama itu, apalagi di zaman pandemi. Untuk mengingatkan sukacita kita itu karena Tuhan. Bukan karena dunia atau situasi kondisi yang mendukung kita. Nah, mari kita memuji Tuhan. Justru di saat-saat seperti ini itu, yang namanya happy itu teruji kalau kita bisa memuji. Kalau kita bisa tetap tertawa, kalau kita bisa tetap bersyukur karena Tuhan. Album ini akan membuatmu melompat, terharu. Yang pasti hati kita akan melonjak bahagia karena diingatkan lewat lirik-liriknya ada banyak janji-janji Tuhan. Dan Tuhan masih punya banyak rencana buat kita yang belum selesai. It's not game over yet. Album ini akan membangun iman kita, memberi kita alasan-alasan untuk bahagia. Sekalipun sukacita tidak membutuhkan alasan. Hanya satu saja karena mengenal Tuhan. Tapi Tuhan tetap memberi kita alasan untuk berjingkrak-jingkrak seperti lembu lepas. Album ini penuh dengan iman, penuh dengan harapan. I think this is right on time. Di masa-masa susah seperti ini, kita luncurkan album Happy. Bergembiralah karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Kita tidak sabar untuk menyanyi bersama lagu-lagu yang akan membawa kita maju. God bless you, love you with a happy heart. Ketika dikatakan